Sebelum cerita dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana teman-teman yang menyimak kisah ini. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya. Aroma rendang dan opor ayam menguar dari dapur restoran cateringku di kawasan Surabaya Timur. Hari ini adalah hari tersibuk dalam setahun, H2 Lebaran, dan pesanan membanjir dari segala penjuru kota. Teleponku tidak berhenti berdering. 50 pesanan besar untuk acara halal bihalal perusahaan, belum lagi pesanan keluarga-keluarga yang ingin merayakan Idul Fitri dengan hidangan istimewa. Namaku Dewi, usia 32 tahun. Aku adalah pemilik tunggal Dapur Dewi Catering, usaha yang kubangun dari nol sejak aku berusia 23 tahun. Dulu, aku hanya berjualan kue kering keliling komplek dengan sepeda motor butut warisan almarhum ayahku. Sekarang, aku memiliki dapur produksi seluas 800 meter persegi dengan 40 karyawan tetap dan omset miliaran rupiah setiap bulannya. Tapi setiap kali matahari mulai condong ke barat dan jam menunjukkan pukul 5 sore, aku harus menanggalkan semua pencapaianku. Aku harus pulang dan menjalani peran yang paling melelahkan dalam hidupku, menjadi istri dan menantu. Aku menghela napas panjang sambil melepas celemek dan menyerahkan kendali dapur kepada Mbak Yuni, manajer operasionalku yang sudah kupercaya selama bertahun-tahun. Perjalanan pulang ke rumah di kawasan perumahan elit Citraland terasa begitu singkat. Mobil Alphard hitam yang kukemudikan meluncur mulus menembus kemacetan sore hari. Mobil ini kubeli tahun lalu sebagai hadiah untuk diriku sendiri setelah berhasil mendapatkan kontrak eksklusif dengan jaringan hotel bintang 5. Begitu gerbang rumah terbuka, aku sudah bisa melihat mobil Fortuner putih milik ibu mertua terparkir di halaman. Jantungku sedikit berdebar. Ibu mertua datang lagi. Ini sudah kali ketiga minggu ini. Rumah mewah bergaya minimalis modern ini kubeli 5 tahun lalu, 2 tahun sebelum aku menikah dengan Hendra. Sertifikat tanah dan bangunan tercatat atas namaku sendiri. Tapi di depan keluarga suamiku, aku selalu mengatakan ini adalah rumah kami berdua. Aku ingin menjaga harga diri suamiku. Aku melangkah masuk dan mendapati Hendra sedang duduk di sofa ruang keluarga bersama ibu mertua. Mereka tampak sedang berbincang serius. Begitu melihatku, ibu mertua langsung memasang senyum manisnya. Dewi sudah pulang. Bagaimana usaha cateringnya? Pasti laris manis menjelang lebaran ya, sapanya dengan nada yang terdengar ramah. Aku membalas senyumnya. Alhamdulillah Bu, Ibu sudah lama menunggu? Tidak lama kok, Ibu tadi mampir sebentar mau minta tolong sama Hendra. Aku melirik suamiku. Hendra tampak sedikit gelisah, menghindari tatapanku. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Minta tolong apa, Bu? Tanyaku sambil duduk di sofa seberang mereka. Ibu mertua berdeham pelan. Begini Dewi, kamu kan tahu adiknya Hendra, si Dimas, mau menikah bulan depan. Ibu butuh dana tambahan untuk resepsinya. Acaranya kan harus megah, tidak boleh kalah dengan pernikahan anak-anak tetangga. Aku mengangguk pelan, menunggu kelanjutannya. Ibu butuh 100 juta untuk tambahan dekorasi dan catering. Ibu sudah bicara dengan Hendra, dan dia bilang akan minta tolong padamu. 100 juta. Angka itu terdengar begitu ringan keluar dari mulut ibu mertua. Padahal baru 2 minggu lalu, aku memberikan 50 juta untuk biaya lamaran Dimas. Dan sebulan sebelumnya, 30 juta untuk renovasi rumah ibu mertua di Sidoarjo. Aku menatap Hendra, berharap suamiku akan mengatakan sesuatu. Tapi dia hanya diam, matanya tertunduk menatap lantai marmer. Bagaimana Dewi? Bisa kan? Desak ibu mertua. Aku menelan ludah. Baik Bu, nanti saya siapkan. Wajah ibu mertua langsung cerah. Nah, begitu dong. Kamu memang menantu yang baik. Tidak seperti istri-istri lain yang pelit sama mertua. Setelah ibu mertua pulang, aku mencoba berbicara dengan Hendra. Mas, ini sudah ketiga kalinya bulan ini ibu minta uang dalam jumlah besar. Apa tidak sebaiknya kita bicara baik-baik dengan ibu tentang pengelolaan keuangan? Hendra langsung mendelik. Maksudmu apa? Kamu mau bilang ibu boros? Ibu itu sudah melahirkan dan membesarkan aku. Masa memberikan sedikit uang saja kamu hitung-hitungan? Bukan begitu, Mas. Aku hanya... Sudahlah, Dewi. Jangan mulai. Aku lelah mendengar kamu terus mempermasalahkan uang. Kamu pikir aku tidak stres mengurus bisnis kita? Bisnis kita. Kata-kata itu terasa seperti tamparan. Hendra memang tercatat sebagai direktur di perusahaan cateringku. Tapi posisi itu kuberikan hanya agar dia memiliki jabatan dan harga diri di depan keluarganya. Kenyataannya, Hendra hampir tidak pernah turun langsung ke lapangan.
Dia hanya datang ke kantor untuk duduk di ruangan ber-AC, bermain game di ponselnya, dan sesekali menandatangani dokumen yang kusodorkan. Semua keputusan besar, semua negosiasi dengan klien penting, semua strategi pengembangan bisnis, aku yang mengerjakannya sendiri. Hendra bahkan tidak tahu berapa harga satu porsi nasi kotak yang kami produksi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berkecamuk. Selama 4 tahun pernikahan, aku sudah memberikan begitu banyak untuk keluarga suamiku. Rumah ini, mobil-mobil mewah, gaya hidup yang nyaman, semua berasal dari hasil keringatku. Tapi, mengapa aku selalu merasa tidak cukup di mata mereka? 2 hari kemudian adalah Hari Raya Idul Fitri. Seperti tradisi setiap tahun, kami berkumpul di rumah ibu mertua di Sidoarjo untuk halal bihalal keluarga besar. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan sempurna. Parsel lebaran untuk semua saudara suami, amplop berisi uang untuk para keponakan, dan tentu saja kue-kue kering premium dari dapurku sendiri. Rumah ibu mertua sudah ramai ketika kami tiba. Ada sekitar 40 orang berkumpul. Om, tante, sepupu-sepupu Hendra, beserta pasangan dan anak-anak mereka. Aku menyapa mereka satu persatu dengan senyum terbaikku. Wah, Dewi, tahun ini kamu makin sukses ya. Katanya cateringmu sudah merambah ke hotel-hotel besar, puji salah satu tante. Alhamdulillah tante, semua berkat doa dan dukungan keluarga, jawabku rendah hati. Ibu mertua berdiri di sampingku, tangannya merangkul pinggangku dengan mesra. Iya, menantu ibu ini memang hebat. Ibu bangga sekali punya menantu seperti Dewi. Pujian itu seharusnya membuatku senang. Tapi entah mengapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang terasa janggal. Seperti ada racun yang tersembunyi di balik madu. Acara makan siang berlangsung meriah. Meja panjang di ruang tamu dipenuhi berbagai hidangan khas lebaran. Ketupat, opor ayam, rendang, sambal goreng, dan berbagai kue tradisional tersaji dengan cantik. Aku duduk di antara Hendra dan ibu mertua di meja utama, dikelilingi oleh para tetua keluarga. Di tengah acara, aku pamit ke kamar mandi. Ketika aku melewati lorong menuju kamar mandi di bagian belakang rumah, aku mendengar suara ibu mertua berbicara di telepon. Suaranya terdengar samar dari dalam kamar tidur yang pintunya tidak tertutup rapat. Awalnya aku tidak bermaksud menguping, tapi beberapa kata yang tertangkap telingaku membuatku berhenti melangkah. Semuanya sudah siap. Foto-foto itu sudah di tangan orang yang tepat. Saksi juga sudah setuju dengan bayarannya. Jantungku berdebar kencang. Foto apa? Saksi apa? Tenang saja, setelah hari ini, semua harta itu akan jatuh ke tangan kita. Perempuan itu akan dipermalukan di depan seluruh keluarga. Hendra pasti akan menceraikannya, dan kita bisa mengambil alih bisnisnya. Aku menutup mulutku, menahan napas. Tanganku gemetar. Siapa yang sedang dibicarakan ibu mertua? Apakah itu aku? Pokoknya, nanti waktu acara puncak, kamu harus siap memberikan kesaksian. Bilang saja kamu melihat Dewi berduaan dengan laki-laki lain di hotel. Biar dia tahu rasa. Selama ini dia pikir dia bisa sombong karena punya uang. Kita lihat nanti siapa yang tertawa terakhir. Kakiku terasa lemas. Duniaku yang selama ini ku percaya sempurna tiba-tiba retak, menampakkan kebusukan yang tersembunyi di baliknya. Aku mundur perlahan, berusaha tidak membuat suara. Pikiranku berkecamuk. Apa yang harus kulakukan? Apakah aku harus langsung mengonfrontasi ibu mertua? Tidak, itu terlalu gegabah. Aku butuh bukti. Dengan tangan gemetar, aku kembali ke meja makan dan berusaha bersikap normal. Tapi, mataku terus mengamati setiap gerak-gerik ibu mertua. Aku melihatnya berbisik dengan seorang pria paruh baya yang tidak kukenal. Pria itu bukan bagian dari keluarga. Aku yakin karena aku sudah hafal wajah semua saudara Hendra. Siapa pria itu? Sepanjang sisa acara, aku terus berpikir keras. Aku harus mempersiapkan diri. Jika ibu mertua memang merencanakan sesuatu untuk mempermalukanku, aku tidak boleh menjadi korban tanpa perlawanan. Malam harinya, setelah kami pulang ke rumah, aku tidak bisa tidur. Aku membuka laptopku dan mulai melakukan sesuatu yang seharusnya sudah kulakukan sejak lama. Aku memeriksa semua rekening bersama yang kubuat untuk keperluan rumah tangga. Rekening yang kuberi akses kepada Hendra untuk memudahkan pengeluaran sehari-hari. Mataku terbelalak melihat mutasi rekening 3 bulan terakhir. Ada penarikan rutin dalam jumlah besar yang tidak pernah kuketahui. 20 juta di sini, 30 juta di sana, 15 juta seminggu kemudian. Totalnya hampir 300 juta rupiah dalam 3 bulan. Kemana semua uang itu pergi? Aku menelusuri lebih jauh. Beberapa transfer dilakukan ke rekening atas nama yang tidak kukenal.
Aku mencatat semua nomor rekening itu. Keesokan harinya, aku menghubungi teman lamaku yang bekerja di kepolisian. Aku memintanya untuk membantuku menyelidiki pemilik rekening-rekening tersebut secara diam-diam. Hasilnya membuatku terpukul. Salah satu rekening atas nama ibu mertua sendiri, yang lain atas nama Dimas, adik ipar. Dan yang paling menyakitkan, ada satu rekening atas nama seorang wanita bernama Kartika. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Kartika adalah teman SMA Hendra yang tinggal di Malang. Aku merasa mual. Apakah suamiku berselingkuh? Dengan hati-hati, aku mulai mengumpulkan bukti. Aku menyewa jasa detektif swasta untuk mengikuti Hendra selama seminggu. Hasilnya menghancurkan hatiku. Foto-foto Hendra bersama wanita bernama Kartika itu di sebuah apartemen di Malang. Mereka tampak sangat mesra. Ada juga bukti transfer uang rutin ke rekening wanita itu selama 2 tahun terakhir. 2 tahun. Selama 2 tahun suamiku berselingkuh di belakangku, menggunakan uang hasil jerih payahku untuk membiayai wanita lain. Air mataku menetes, tapi aku menghapusnya dengan cepat. Ini bukan waktunya untuk menangis. Ini adalah waktunya untuk bersiap. Aku kemudian mengambil langkah yang lebih berani. Aku memasang kamera tersembunyi di ruang kerjaku di rumah, tempat aku menyimpan berangkas berisi dokumen-dokumen penting dan sejumlah uang tunai. Kamera kecil itu kuselipkan di dalam vas bunga kristal di atas rak buku, menghadap langsung ke arah meja kerja dan berangkasku. Seminggu setelah Lebaran, keluarga besar Hendra mengadakan acara syukuran di rumah ibu mertua untuk merayakan pernikahan Dimas yang akan berlangsung minggu depan. Semua saudara diundang. Ini adalah acara besar dengan lebih dari 60 tamu. Aku sudah menduga ini adalah momen yang dipilih ibu mertua untuk melancarkan rencananya, dan aku sudah mempersiapkan segalanya. Malam itu, aku mengenakan gaun batik sutra berwarna biru tua yang elegan. Rambutku ditata rapi dalam sanggul modern. Riasanku sempurna. Aku harus tampil percaya diri, tidak peduli badai apa yang akan menerjangku. Acara berlangsung meriah. Para tamu menikmati hidangan mewah yang sengaja kupesan dari catering terbaik di Surabaya, bukan dari dapurku sendiri, agar aku bisa fokus pada hal lain malam ini. Di tengah acara makan malam, ketika semua orang sedang menikmati hidangan penutup, ibu mertua tiba-tiba berdiri. Gerakan itu begitu dramatis, seolah sudah dilatih berkali-kali. Dia mengambil sendok dan mengetuknya pelan ke gelas kristal di depannya. Ting, ting, ting. Suara nyaring itu memotong semua percakapan. Seketika ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju pada ibu mertua yang berdiri tegak dengan ekspresi wajah yang dibuat-buat sedih. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ibu mertua memulai dengan suara bergetar. Terima kasih sudah hadir di acara syukuran ini. Tapi malam ini, dengan hati yang sangat berat, saya harus menyampaikan sesuatu. Aku merasakan jantungku berdebar kencang, tapi aku memaksakan diriku untuk tetap tenang. Tanganku diam-diam meraih ponsel di dalam tas. Ini tentang menantu saya, Dewi. Semua mata langsung beralih menatapku. Aku merasakan tatapan menusuk dari puluhan pasang mata. Tapi, aku membalas tatapan mereka dengan tenang. Ibu mertua melanjutkan. Air mata palsu mulai mengalir di pipinya yang berkeriput. Saya selalu menyayangi Dewi seperti anak sendiri. Saya bangga dengan kesuksesannya. Tapi sebagai seorang ibu, hati saya hancur melihat anak saya dikhianati. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Dikhianati? Tanya salah satu om dengan kening berkerut. Ibu mertua mengangguk dramatis. Ya, Dewi telah berselingkuh dengan pria lain. Saya punya buktinya. Dia merogoh tas tangannya dan mengeluarkan amplop coklat tebal. Dengan gerakan perlahan yang disengaja untuk membangun ketegangan, dia mengeluarkan isinya dan melemparkannya ke tengah meja. Beberapa foto mengkilap berhamburan di atas meja. Aku melihatnya dengan jelas. Foto-foto diriku bersama Pak Bambang, klien tetap cateringku yang merupakan direktur sebuah hotel bintang 5. Dalam foto-foto itu, kami tampak sedang berbincang di lobi hotel, tertawa bersama, dan di salah satu foto yang diambil dari sudut yang menyesatkan, tangan Pak Bambang tampak berada di bahuku. Foto-foto ini diambil minggu lalu di Hotel Majapahit, ibu mertua menjelaskan dengan nada penuh kemenangan. Ada saksi mata yang melihat Dewi masuk ke kamar hotel bersama pria ini. Pria paruh baya yang kulihat berbicara dengan ibu mertua di acara lebaran, tiba-tiba berdiri dari kursinya. Saya saksinya, pria itu berkata dengan suara lantang. Saya kebetulan sedang menginap di hotel yang sama. Saya melihat dengan mata kepala sendiri Nyonya Dewi, dan pria itu masuk ke lift menuju lantai kamar bersama-sama. Mereka tampak sangat mesra. Kebohongan itu begitu mulus, begitu meyakinkan. Aku menganga.
Tidak percaya ada orang yang bisa berbohong sekeji ini. Dewi, jawab. Hendra tiba-tiba berteriak, wajahnya merah padam, dadanya naik turun. Siapa pria di foto itu? Kamu berselingkuh di belakangku? Hendra, dengarkan aku dulu. Aku mencoba menjelaskan. Dengarkan apa? Buktinya sudah jelas. Hendra memotong dengan kasar. Selama ini aku percaya padamu. Aku membela kamu di depan semua orang yang bilang kamu terlalu mendominasi. Tapi ternyata ini balasanmu. Kamu menjual harga diriku dengan tidur bersama pria lain. Kata-katanya menikam jantungku. Tapi yang lebih menyakitkan adalah apa yang terjadi selanjutnya. Ibu mertua belum selesai. Dia mengambil napas dalam dan melanjutkan serangan keduanya. Tidak hanya itu, suaranya meninggi. Dewi juga seorang pencuri. Tuduhan kedua itu membuat seluruh ruangan tersentak. Anak saya, Hendra, selama ini bekerja keras membangun bisnis catering itu bersama Dewi. Dia menabung sedikit demi sedikit dari gajinya untuk masa depan keluarga. Tapi uang tabungan itu selalu hilang misterius. Dan saya tahu siapa pelakunya. Ibu mertua menunjuk wajahku dengan jari telunjuknya yang gemetar. Dewi mengambil uang tabungan suaminya sendiri untuk membiayai gaya hidupnya yang mewah dan untuk kencan dengan selingkuhannya. Tuduhan ini justru membangunkan sesuatu dalam diriku. Amarah dingin yang membara, karena aku tahu persis siapa pencuri yang sebenarnya. Aku hendak berdiri dan membantah, tapi kata-kataku terhenti ketika Hendra yang sudah tidak bisa mengendalikan emosinya mengambil mangkuk berisi kuah soto ayam yang masih mengepul panas dari meja, dan dalam satu gerakan brutal, biur! Kuah panas itu menyiram seluruh wajah dan rambutku. Sensasi panas yang menyengat menyebar di kulit kepalaku. Potongan daging ayam dan daun bawang menempel di wajahku. Kuah berminyak mengalir turun dari dahiku, melewati mata, hidung, dan daguku, menetes ke gaun batik sutra mahalku, meninggalkan noda kuning kecoklatan yang menjijikkan. Seluruh ruangan membeku dalam keheningan yang mencekam. Para tamu menatap dengan mulut ternganga, ngeri jelas tergambar di wajah mereka. Dasar perempuan murahan, Hendra meludah. Kamu sudah mempermalukan aku di depan semua orang. Sekarang rasakan bagaimana rasanya dipermalukan. Senyum tipis tersungging di bibir ibu mertua. Senyum kemenangan yang kejam. Aku terdiam di kursiku. Kuah soto masih menetes dari rambutku yang basah kuyup. Panas di kulitku perlahan mereda, tapi tidak dengan api yang berkobar dalam dadaku. Pada detik itu, sesuatu dalam diriku mati. Cinta, harapan, dan kesabaranku lenyap seketika. Menguap bersama uap panas dari kuah soto di kepalaku. Dan bersamaan dengan kematian itu, sesuatu yang baru lahir. Sesuatu yang dingin, keras, dan tanpa ampun. Tidak ada air mata. Tidak ada isak tangis. Aku hanya diam, membiarkan sisa-sisa kuah soto mengalir turun dari wajahku ke lantai marmer yang dingin. Perlahan, dengan gerakan yang terkontrol, aku mengangkat kepalaku. Semua yang menatap mataku tiba-tiba menahan napas. Karena api cinta dan kelembutan yang selalu terpancar dari sana kini padam total. Digantikan oleh kobaran lain, api dingin yang membekukan. Tatapan kosong namun tajam menusuk, membuat siapapun yang melihatnya merasa takut. Hendra yang sebelumnya tampak puas kini, mundur selangkah tanpa sadar. Senyum di wajah ibu mertua perlahan memudar, digantikan oleh firasat buruk. Dengan gerakan tenang dan disengaja, aku menyeka wajahku dengan punggung tangan, membersihkan kuah berminyak yang menghalangi penglihatanku. Aku tidak peduli dengan penampilanku yang kacau. Aku tidak peduli dengan tatapan menghakimi para tamu. Fokusku hanya satu. Dengan ketenangan yang mengerikan, aku merogoh tasku dan mengeluarkan ponselku. Layar ponsel sedikit basah, tapi masih berfungsi. Jariku yang biasanya lentik mengetik dokumen kontrak bernilai miliaran kini menari di layar dengan kecepatan dan ketepatan yang mematikan. Aku menekan ikon telepon. Panggilan pertama tersambung. Aku mengaktifkan mode speaker agar semua orang di ruangan bisa mendengar. Halo, Pak Johan, selamat malam. Suaraku datar dan tanpa emosi. Selamat malam, Bu Dewi. Ada yang bisa saya bantu? Jawab suara pria dari seberang. Saya ingin Bapak menyiapkan gugatan cerai atas nama suami saya, Hendra Pratama. Sekarang juga. Pernyataan itu bagaikan bom yang meledak dalam keheningan. Hendra dan ibu mertua membelalakan mata mereka. Alasannya, Bu? Tanya pengacara itu. 2 alasan. Pertama, tuduhan palsu perzinahan di depan umum. Kedua, kekerasan dalam rumah tangga. Aku berhenti sejenak menyapu pandangan ke seluruh tamu yang kini menatapku dengan ekspresi campuran. Saya memiliki lebih dari 60 saksi mata di sini. Baik, Bu, saya akan segera memprosesnya.
Dan satu hal lagi, Pak. Bawa tim Bapak ke alamat saya sekarang. Ada beberapa dokumen yang perlu diperiksa dan disaksikan malam ini juga. Aku menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Lalu menekan nomor kedua. Sari, ini aku, kataku kepada asisten pribadiku. Tarik semua aset perusahaan yang didelegasikan atas nama Hendra Pratama. Cabut posisinya sebagai direktur efektif detik ini. Semua perlengkapan kantor atas namanya, Sita. Bekukan semua kartu kredit korporat dan fasilitas kendaraan atas namanya. Cabut aksesnya ke semua rekening perusahaan. Saya mau laporan eksekusi di email saya dalam 1 jam. Wajah Hendra kini pucat pasi seperti mayat. Dewi, apa yang kau lakukan? Bisiknya dengan suara gemetar. Aku tidak menjawab. Aku menekan nomor ketiga. Pak, bagus, ini Dewi dari Blok C nomor 7. Ya, selamat malam. Aku berbicara dengan kepala keamanan kompleks perumahan. Tolong kirim 2 petugas terbaik Bapak ke rumah saya sekarang. Ada 2 orang yang tidak diundang yang harus segera dikeluarkan dari properti saya. Mereka berpotensi melakukan kekerasan dan merusak aset. Penyusup? Siapa yang kau maksud penyusup? Ibu mertua akhirnya menemukan suaranya kembali. Wajahnya merah padam karena marah. Ini rumah anakku. Aku akhirnya menoleh menatap mertuaku. Senyum tipis dan dingin tersungging di bibirku yang masih bernoda kuah soto. Rumah anakmu? Tanyaku pelan. Tapi setiap suku kata terdengar jelas oleh seluruh ruangan. Aku berdiri dari kursiku, gaunku yang kotor dan rambutku yang lepek tidak mengurangi aura kekuasaan yang kini menguar dari diriku. Aku tampak seperti ratu yang bangkit dari pengkhianatan, siap menjatuhkan hukuman mati. Hendra, Hendra. Aku menggeleng pelan. Setelah semua ini, kamu benar-benar tidak pernah tahu apa-apa, ya? Aku berjalan perlahan mengelilingi meja. Pandanganku menyapu wajah Hendra dan ibu mertua yang ketakutan. Kamu pikir acara ini untuk siapa? Kamu pikir rumah mewah di Citraland itu milik siapa? Kamu pikir mobil-mobil mewah yang kamu pakai pamer ke teman-temanmu itu atas nama siapa? Aku berhenti tepat di depan mereka berdua. Mari kita semua belajar sedikit tentang kepemilikan aset malam ini. Tepat pada saat itu, pintu depan terbuka. 2 pria berpakaian rapi dalam setelan gelap masuk, diikuti oleh seorang wanita muda yang membawa tas kerja tebal. Mereka adalah tim dari kantor pengacara Johan Santoso. Pak Johan, tepat waktu seperti biasa. Aku menyambut mereka dengan anggukan kecil. Asisten Pak Johan langsung membuka tas kerjanya di atas meja yang sudah dibersihkan oleh pelayan. Dia mengeluarkan beberapa map dokumen yang tersusun rapi. Kita mulai dari yang paling dasar, kataku. Aku mengambil map pertama. Di sampulnya tertulis jelas, sertifikat hak milik. Aku membukanya, mengeluarkan selembar kertas berharga berwarna kehijauan dengan lambang Garuda di atasnya. Aku menyodorkannya langsung ke depan wajah Hendra. Baca, perintahku. Baca nama pemilik yang tercantum. Tangan Hendra gemetar saat dia mencoba fokus pada tulisan di sana. Tertulis dengan jelas dan rapi. Pemilik Dewi Kusumawati. Rumah ini, tanah ini, setiap ubin marmer yang kamu injak, dan setiap tembok yang melindungimu dari hujan, aku beli sepenuhnya dengan uang hasil kerja kerasku sendiri. 2 tahun sebelum kita menikah, aku melempar sertifikat itu ke meja dan mengambil map kedua, aset kendaraan. Satu persatu, aku mengeluarkan BPKB dari dalamnya. Pertama, BPKB Alphard hitam, yang biasa ku kemudikan. Aku melemparnya ke meja. Atas nama Dewi Kusumawati. Kedua, BPKB Fortuner putih yang setiap hari dipakai Hendra untuk bergaya di depan teman-temannya. Aku melemparnya juga. Atas nama Dewi Kusumawati. Ketiga, BPKB Honda Jazz merah yang biasa digunakan ibu mertua untuk belanja dan arisan. Aku melemparnya dengan sedikit lebih keras. Fasilitas untuk mertua tersayang, atas nama Dewi Kusumawati. Setiap BPKB yang mendarat di meja terasa seperti pukulan palu bagi Hendra dan ibunya. Ini semua cuma fasilitas yang kupinjamkan padamu, bukan milikmu. Dan malam ini, semua fasilitas itu resmi kutarik kembali. Aku lalu mengambil map terakhir, yang paling tebal, akta pendirian perusahaan. Dan sekarang untuk karya besarmu, Hendra. Bisnis yang selalu kamu banggakan sebagai hasil kerja kerasmu. Aku membuka akta notaris itu dan menunjukkannya pada semua orang. Bab 4 tentang kepemilikan modal dan saham. Nama, Dewi Kusumawati. Jumlah lembar saham, 1000 lembar. Setara dengan 100% kepemilikan. Aku lalu membuka halaman lampiran struktur organisasi. Dan ini posisimu, Hendra Pratama, Direktur. Sebuah posisi, sebuah jabatan karyawan yang bisa kupecat kapan saja aku mau. Aku menatap tepat ke mata Hendra yang kini berkaca-kaca. Gajimu setiap bulan,
bonus besar yang kamu pakai untuk memanjakan teman-temanmu, perjalanan bisnis mewahmu, semua itu berasal dari kemurahan hatiku. Bukan hakmu. Hendra akhirnya jatuh terduduk di kursi. Kakinya sudah tidak sanggup menopang tubuhnya. Wajahnya pucat, tatapannya kosong. Dunianya, identitasnya, harga dirinya, hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Setelah meruntuhkan semua klaim kepemilikan mereka, aku beralih ke tuduhan terakhir. Dan untuk tuduhan yang paling kejam malam ini, kataku sambil menatap tajam ibu mertua yang kini gemetar luar biasa. Aku mengambil kabel dari tas asistenku dan menghubungkan ponselku ke televisi layar lebar di ruang tamu. Beberapa detik kemudian, layar televisi menyala, menampilkan gambar sudut pandang dari kamera tersembunyi. Ruang kerja pribadiku di rumah. Rekaman ini diambil 3 hari yang lalu, kataku. Silakan semua menyaksikan siapa pencuri yang sebenarnya. Para tamu menahan napas. Rekaman dimulai. Layar menunjukkan ruang kerja yang kosong dan sepi. Lalu, pintu terbuka perlahan. Sosok ibu mertua masuk dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri. Dia melihat ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada siapapun. Dengan tangan gemetar tapi cekatan, dia mendekati meja kerjaku. Dia membuka laci dan dengan mata yang berkilat rakus, mengambil beberapa bundel uang tunai denominasi 100.000. Dia memasukkannya ke dalam tas tangannya dengan tergesa-gesa. Lalu dia beralih ke brankas kecil di pojok ruangan. Entah bagaimana dia tahu kombinasinya, mungkin Hendra yang memberitahukan, karena dia berhasil membukanya dan mengambil lebih banyak lagi uang tunai. Rekaman itu begitu jelas. Setiap gerakan terekam sempurna. Tidak ada suara, tapi gambar itu sudah cukup untuk menceritakan segalanya. Ibu mertua menjerit tertahan. Wajahnya pucat seputih kain kafan. Tidak, itu tidak benar. Itu rekayasa, teriaknya histeris. Tapi tidak ada yang percaya. Bukti terlalu kuat, terlalu memalukan. Tepat ketika rekaman berakhir, 2 pria bertubuh tegap dalam seragam keamanan masuk ke ruangan. Mereka berdiri tegak di dekat pintu, menunggu perintah. Kehadiran mereka adalah titik final dari drama malam itu. Aku mematikan layar televisi dan berbalik menghadapi 2 orang yang telah menghancurkan hidupku. Rumah ini, mobil-mobil ini, bahkan baju mahal yang kalian kenakan, semua dibeli dengan uang yang kuperoleh dari keringatku sendiri, kataku dengan penekanan di setiap kata. Aku menunjuk ke arah pintu keluar. Sekarang keluar. Perintahku singkat dan tegas, menggantung di udara, memecah keheningan yang mencekam. Hendra dan ibu mertua masih membeku di tempat mereka, seolah kaki mereka terpaku di lantai marmer. Ibu mertua yang pertama bereaksi. Topeng keangkuhannya runtuh total, digantikan oleh keputusasaan yang telanjang. Dia menjatuhkan dirinya ke lantai, berlutut di hadapanku. Dia merangkak mencoba meraih ujung gaunku yang kotor terkena kuah soto. Dewi, nak, ibu mohon maaf. Tangisnya dengan air mata yang kali ini mungkin sungguhan. Ibu khilaf, ibu hanya ingin yang terbaik untuk Hendra. Ibu cemburu melihatmu begitu sukses sementara anakku. Maafkan ibu, nak, jangan usir kami. Kami mau tinggal di mana? Tangisan itu terdengar begitu memilukan. Di masa lalu, pemandangan ini mungkin bisa meluluhkan hatiku. Tapi tidak malam ini. Hatiku sudah membatu. Khilaf, aku mengulang kata itu dengan nada datar. Ibu merencanakan ini semua. Ibu menyiapkan bukti palsu. Ibu menyewa saksi bohong. Dan ibu mencuri di belakangku. Itu bukan khilaf, Bu. Itu kejahatan. Aku menarik ujung gaunku dari cengkeraman ibu mertua dengan sentakan halus namun tegas. Air mata ibu tidak bisa membeli pengampunanku lagi. Melihat ibunya gagal, Hendra mencoba peruntungannya. Dia bangkit dari kursinya dengan goyah dan mendekatiku. Dewi, sayang, panggilnya dengan suara serak yang dibuat-buat lembut. Aku mohon jangan seperti ini. Ini semua kesalahpahaman. Aku hanya terlalu cemburu dan terprovokasi oleh apa yang ibu katakan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Hanya kita berdua. Lupakan semua ini. Mari kita mulai lagi dari awal. Dia mencoba meraih tanganku, berharap sentuhan fisik bisa memunculkan kembali sisa-sisa cinta di antara kami. Aku mundur selangkah, menghindari sentuhannya seolah dia adalah api yang membakar. Cinta, aku mendesis. Kamu menyiramku dengan kuah panas di depan semua orang dan menyebutku perempuan murahan. Kamu sebut itu cinta? Aku menatap lurus ke matanya. Kata-kata cinta dari mulutmu sekarang terdengar seperti racun. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Tidak ada yang bisa dimulai ulang. Bagian dari diriku yang mencintaimu sudah kamu bunuh malam ini. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Aku hanya memberikan anggukan kecil kepada 2 petugas keamanan. Itu sudah cukup.
Kedua petugas itu segera bergerak. Satu petugas memegang lengan ibu mertua yang masih menangis di lantai dan membantunya berdiri dengan paksa, namun tanpa kekerasan. Petugas yang lain berdiri di samping Hendra. "Ayo Pak Bu, mohon jangan membuat keributan," kata salah satu petugas dengan nada tegas, tapi sopan. Perlawanan mereka sia-sia. Ibu mertua yang masih histeris digiring keluar, sementara Hendra hanya bisa pasrah, berjalan seperti zombie. Mereka melewati deretan anggota keluarga yang dulu menghormati mereka. Paman yang dulu memuji Hendra, bibi yang dulu mengagumi kemewahan rumah mereka, semuanya kini menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung. Malu, menghakimi, dan membuang muka. Parade kehinaan itu berakhir di pintu depan. Mereka digiring menyusuri teras, melewati taman yang terawat indah, dan akhirnya tiba di gerbang besi yang menjulang tinggi. Dengan bunyi berderit pelan, gerbang terbuka secukupnya untuk 2 orang keluar. Begitu mereka melangkah ke trotoar jalanan kompleks yang dingin, gerbang kembali tertutup. Bunyi grendel besi yang terkunci terdengar seperti vonis terakhir. Mereka kini resmi menjadi orang luar. Berdiri terpana di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Hendra masih mengenakan kemeja batik mahalnya. Ibu mertua masih memakai kebaya sutra bermotif bunga. Pakaian mewah itu kini tampak konyol dan tidak pada tempatnya di tengah kesunyian malam. Mereka tidak punya apa-apa lagi. Ponsel, dompet, kunci mobil, semua tertinggal di dalam rumah yang bukan lagi tempat mereka. Keheningan di antara mereka pecah bukan oleh isak tangis penyesalan, melainkan oleh ledakan amarah. "Ini semua gara-gara kamu." Ibu mertua berbalik dan membentak Hendra dengan mata berapi-api. Wajah yang tadinya memohon belas kasihan kini berubah menjadi topeng kebencian murni. "Anak tidak berguna. Sudah kubilang dari dulu, kamu harus bisa mengendalikan istrimu. Kamu harusnya bisa mengambil alih hartanya. Tapi kamu terlalu lemah, terlalu bodoh." Makian itu menampar Hendra lebih keras dari kuah soto yang tadi dia siramkan ke wajah Dewi. Selama hidupnya, dia tidak pernah membantah ibunya. Tapi malam ini, setelah kehilangan segalanya, akhirnya dia meledak. "Salahku? Ini semua rencana ibu," dia balas berteriak. Suaranya menggema di jalanan sepi. "Ibu yang meracuni pikiranku setiap hari. Ibu yang menyuruhku minta uang terus-menerus. Ibu yang membawa foto-foto sialan itu. Ibu yang menghancurkan hidupku." Pertengkaran besar terjadi di sana. Di bawah tatapan diam-diam bulan, mereka saling menyalahkan, saling mengutuk, melupakan status ibu dan anak. Cinta semu yang selama ini mereka pamerkan kini menguap, mengungkapkan bentuk aslinya. Sebuah aliansi rakus yang hancur ketika sumber uang mereka menghilang. 6 bulan berlalu. Waktu yang bagi sebagian orang menyembuhkan, bagi yang lain justru menggerus sisa-sisa harapan hingga ke dasarnya. Di sudut kota Surabaya yang gemerlap, di dalam gedung pencakar langit yang sama, tempat dia dulu menatap matahari terbenam dengan hati gundah, Dewi kini berdiri dengan postur yang lebih tegak. Ruang kerjanya telah direnovasi total. Dinding yang dulu berwarna krem lembut kini diganti dengan panel kayu gelap yang elegan, memancarkan aura kekuasaan dan ketegasan. Pagi itu, dia baru saja menyelesaikan rapat direksi. Presentasi strategi ekspansi cemerlangnya mendapat persetujuan mutlak dari para investor. Setelah Hendra disingkirkan dari perusahaan, Dewi melakukan restrukturisasi besar-besaran. Dia memangkas posisi-posisi tidak perlu yang dulu diisi oleh kroni-kroni Hendra dan mempromosikan karyawan-karyawan kompeten yang selama ini terpinggirkan. Hasilnya luar biasa. Efisiensi meroket, inovasi bermekaran, dan keuntungan perusahaan di kuartal terakhir mencapai rekor tertinggi dalam sejarah. Dapur Dewi Catering kini bukan hanya menguasai pasar Surabaya, tapi sudah merambah ke Jakarta, Bali, dan sedang menjajaki ekspansi ke Singapura. Kehidupan pribadinya juga bersinar. Perceraiannya sudah final beberapa bulan lalu. Dia tidak meminta sepeser pun dari Hendra, karena memang tidak ada yang perlu diminta. Semua sudah menjadi miliknya. Tawa renyahnya kini lebih sering terdengar di lorong-lorong kantor. Dia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri. Bergabung dengan kelas yoga di akhir pekan, kembali ke hobi melukisnya yang lama terbengkalai. Lingkaran pertemanan lamanya yang dulu menyempit karena tuntutan menjadi istri yang baik kini kembali terbuka lebar. Dia sering makan malam bersama sahabat-sahabat lama, berbagi cerita, dan tertawa hingga larut malam. Garis-garis lelah di wajahnya menghilang, digantikan oleh cahaya ketenangan dan kepercayaan diri. Dia tidak lagi hidup untuk membahagiakan orang lain. Dia hidup untuk kebahagiaannya sendiri. Sesekali dia teringat malam mengerikan itu, tapi rasa sakitnya sudah memudar, tergantikan oleh pelajaran pahit yang berharga. Dia tidak menyimpan dendam,
karena balas dendam hanya akan memperberat langkahnya. Dia hanya merasa lega telah bebas dari parasit yang sudah lama mengisap kehidupannya. Sementara Dewi membangun kembali istananya lebih tinggi dari sebelumnya, di pojok kota yang lain, di gang sempit berlumpur dan berbau apek, Hendra dan Ibu Sumarni merasakan bagaimana rasanya hidup di reruntuhan kehancuran. Mereka menyewa sebuah kamar di rumah kontrakan kumuh, berukuran 3 kali 3 meter. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas di sana-sini. Hanya ada selembar kasur tipis dari kapuk di lantai yang mereka bagi berdua, dan satu kipas angin kecil yang berisik dan mengeluarkan angin sepanas udara di luar. Kemewahan masa lalu kini hanya menjadi kenangan pahit yang menyiksa. Hendra, pria yang dulu terbiasa mengenakan kemeja bermerek bernilai jutaan dan mengendarai mobil mewah, kini harus menelan seluruh harga dirinya. Tanpa ijazah yang memadai, dan tanpa keterampilan nyata selain menjadi direktur boneka, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya. Satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah menjadi kuli bangunan di proyek apartemen di pinggiran kota. Setiap pagi sebelum matahari terbit, dia harus bangun, makan nasi dengan lauk seadanya, lalu berdesakan di angkutan umum yang sesak menuju lokasi proyek. Sepanjang hari dia bekerja di bawah terik matahari yang kejam, mengaduk semen, mengangkat batu bata. Kulitnya yang dulu terawat kini hitam legam dan kasar. Gaji hariannya hanya cukup untuk membayar sewa dan makan sehari-hari. Rasa lelah yang menghantam tubuhnya setiap malam tidak sebanding dengan penghinaan yang menghancurkan jiwanya. Ibu Sumarni juga tidak luput dari roda karma. Wanita yang jari-jarinya dulu dihiasi cincin berlian dan selalu dilayani pembantu kini harus merasakan kerja keras. Dia menjadi tukang cuci panggilan, berkeliling dari satu rumah ke rumah lain di kampung-kampung, menawarkan jasanya untuk mencuci dan menyetrika pakaian. Tangannya yang dulu halus kini pecah-pecah dan mengeras karena deterjen murah. Dia sering dimarahi oleh majikannya karena pekerjaannya tidak bersih atau setrikaannya tidak rapi. Setiap hinaan yang dia terima terasa seperti tamparan karma atas keangkuhannya di masa lalu. Hubungan ibu dan anak itu kini dipenuhi racun. Tidak ada lagi percakapan hangat. Setiap interaksi mereka adalah pertengkaran. Ibu Sumarni terus menyalahkan Hendra atas kebodohannya. Hendra yang sudah muak membalas dengan menyerang keserakahan ibunya. Mereka tinggal bersama bukan karena cinta, tetapi karena keterpaksaan. Mereka membenci satu sama lain, tetapi terlalu takut untuk hidup sendirian dalam kemiskinan. Suatu sore yang panas, Ibu Sumarni sedang menjemur pakaian cucian di halaman belakang kontrakan ketika batuknya yang sudah berminggu-minggu semakin parah. Dadanya sesak, napasnya pendek-pendek. Selama berminggu-minggu, dia mengabaikan kondisi kesehatannya karena tidak punya uang untuk berobat. Membeli obat batuk generik di warung saja, sudah harus berpikir 2 kali. Kondisinya semakin memburuk hingga suatu malam dia kesulitan bernapas. Dalam kepanikan, Hendra mengobrak-abrik kaleng biskuit tempat mereka menyimpan uang receh. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan kusut. Ibu Sumarni yang sudah putus asa pergi ke minimarket besar di ujung gang. Dia berpura-pura akan membeli mie instan. Saat kasir tidak memperhatikan, tangannya dengan cepat menyambar sebotol obat batuk sirup dan beberapa strip pereda nyeri, lalu memasukkannya ke dalam saku bajunya yang longgar. Namun gerakannya tertangkap kamera pengawas. Alarm berbunyi. Satpam sigap menangkapnya. Dia dibentak dan dihina di depan pelanggan lain sebagai nenek tua pencuri tidak tahu malu. Harga dirinya, satu-satunya hal yang masih tersisa dari kehidupan lamanya, kini hancur menjadi debu. Dia hanya bisa menangis pasrah ketika dibawa ke pos keamanan untuk diinterogasi, menjadi tontonan bagi orang-orang yang berbisik-bisik dengan tatapan jijik. Beberapa minggu setelah insiden memalukan itu, Hendra menyadari bahwa dia tidak bisa lagi berharap pada pekerjaan normal. Dia menjual satu-satunya barang berharga yang tersisa, sebuah jam tangan lama yang berhasil dia sembunyikan, untuk membeli gerobak dorong bekas. Setiap subuh, dia kini berkeliling kompleks-kompleks perumahan, mengumpulkan botol plastik, kardus, dan barang bekas lainnya yang bisa dijual kembali. Dia menjadi pemulung. Dia sering menutupi wajahnya dengan topi atau masker agar tidak ada yang mengenalinya. Setiap kali ada mobil mewah melintas, dadanya terasa seperti dihantam palu, mengingatkannya pada kehidupan yang telah dia sia-siakan. Pada hari Sabtu yang cerah, di sebuah taman kota yang besar, sebuah panggung kecil didirikan. Spanduk besar bertuliskan Yayasan Dewi Kusumawati, berbagi kebaikan terbentang di belakangnya. Dewi mengadakan acara bakti sosial tahunan dari yayasan yang baru dia dirikan. Ratusan paket sembako dan amplop berisi uang tunai dibagikan kepada kaum duafa yang mengantri dengan tertib. Dewi dengan penampilannya yang sederhana, namun tetap elegan, turun langsung membagikan bantuan, berbicara dengan lembut melalui mikrofon, dan menyebarkan senyum tulus
yang dulu pernah menjadi milik Hendra. Dari kejauhan, mendorong gerobak bekasnya yang berderit, Hendra melihat kerumunan itu. Dia melihat sosok Dewi di atas panggung, berbicara dengan penuh percaya diri, memancarkan cahaya yang dulu menyinari hidupnya. Jantungnya terasa seperti diremas. Dorongan untuk berlari ke sana, bersujud di kakinya, dan memohon ampun begitu kuat. Tapi rasa malu yang luar biasa menahannya. Bagaimana mungkin dia menunjukkan wajahnya yang kotor dan hina di hadapan wanita yang kini bersinar seperti malaikat? Dia membalikan gerobaknya dan bersembunyi di balik bayangan pohon besar, hanya bisa memandang dari kejauhan. Acara utama telah berakhir. Para penerima bantuan mulai membubarkan diri dengan wajah bahagia. Dewi turun dari panggung, tidak langsung menuju ke mobilnya. Dia mengambil beberapa paket tersisa dan berjalan berkeliling taman, mencari apakah ada orang yang tidak mendapat bagian atau terlalu malu untuk mengantri. Matanya menangkap sosok pria kurus yang meringkuk di samping gerobak barang bekas. Punggungnya membungkuk, menghadap ke arah kerumunan. Pria itu tampak begitu putus asa. Hati Dewi yang penuh belas kasihan tergerak. Dia berjalan pelan mendekati sosok itu. Jantung Hendra berdegup kencang saat mendengar langkah kaki mendekat. Dia mengenali aroma parfum itu. Wangi lembut yang tidak pernah bisa dia lupakan. Ini akhir hidupnya. Dia menundukkan kepalanya dalam-dalam, membiarkan rambut gimbalnya menutupi wajahnya, pasrah pada nasib. Dewi berhenti tepat di depannya. Hendra bisa melihat ujung sepatu haknya yang bersih dari bawah rambut poninya. "Ini Pak," kata Dewi dengan suara lembut. "Semoga bermanfaat." Hendra mengangkat kepalanya perlahan, hanya cukup untuk melihat dari bawah rambutnya. Dewi menyodorkan paket sembako dan amplop putih tebal kepadanya. Tatapan mereka hampir bertemu. Tapi di mata Dewi tidak ada kilat kebencian, tidak ada jejak kenangan. Yang paling menyakitkan adalah tidak ada tanda bahwa dia mengenali pria di hadapannya. Bagi Dewi, dia hanya seorang pemulung tua tanpa nama. Orang asing yang tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, Hendra menerima pemberian itu. Jari-jari mereka hampir bersentuhan, dan seperti ada aliran listrik yang menembus tubuh Hendra. Tapi Dewi tidak merasakan apa-apa. Dewi tersenyum tipis, senyum sopan dan formal. Lalu dia berbalik dan berjalan dengan anggun menuju mobilnya yang sudah menunggu. Dia masuk ke dalam Alphard hitam itu, dan menghilang di tikungan jalan, pergi dari kehidupan Hendra untuk selamanya. Hendra terpaku. Paket sembako di pangkuannya terasa begitu berat. Dia menatap punggung Dewi yang semakin menjauh, naik ke mobil mewah, dan lenyap di tikungan. Saat itulah dia memahami hukuman terberatnya. Bukan kemiskinan, bukan penghinaan, bukan kerja keras yang mematahkan punggungnya. Hukuman terberat bagi dirinya dan ibunya adalah ini. Dilupakan. Menjadi begitu tidak berarti hingga tidak lagi dikenali. Menjadi orang asing bagi wanita yang pernah menjadi pusat alam semestanya. Di tengah taman kota yang ramai, Hendra akhirnya menangis. Bukan tangisan amarah atau penyesalan sesaat, melainkan tangisan jiwa yang benar-benar tersesat dan kehilangan segalanya, termasuk kenangan tentang dirinya di mata orang yang paling penting dalam hidupnya. Dan itulah akhir yang paling memuaskan. Kisah hangat yang menyentuh di hari-hari yang penuh makna ini. Lebih dari sekadar cerita balas dendam, ini adalah perumpamaan modern yang menyimpan pelajaran hidup dalam tenunan emosi kompleks antara pengkhianatan, harga diri, dan keadilan. Melalui perjalanan tragis sekaligus membangkitkan sang protagonis Dewi, dan kejatuhan yang tak terelakkan oleh para antagonisnya, Hendra dan Ibu Sumarni, kita disodorkan cermin untuk merenungkan nilai-nilai fundamental dalam hubungan antar manusia. Pelajaran yang terkandung di dalamnya beragam, mulai dari pentingnya harga diri, kekuatan kemandirian, hingga hukum tabur tuai yang tidak pernah mengingkari janji. Kisah ini menjelaskan dengan gamblang bagaimana kebaikan tanpa batas bisa menjadi bumerang, bagaimana kemandirian finansial berfungsi sebagai perisai sekaligus pedang, dan bagaimana hukuman terbesar bagi seorang penindas bukanlah penderitaan fisik, melainkan penyesalan abadi dan keterasingan dari dunia yang pernah mereka hancurkan. Salah satu pilar kebijaksanaan terpenting dalam kisah ini adalah ajaran tentang dualitas kebaikan, yaitu bagaimana kebaikan yang tulus harus selalu diimbangi dengan batasan yang tegas dan keteguhan hati. Kisah ini menunjukkan realita pahit bahwa kebaikan yang tidak disertai batasan yang jelas sering kali disalahartikan sebagai kelemahan. Bagi Hendra dan Ibu Sumarni, kemurahan hati Dewi bukanlah hadiah yang patut disyukuri, melainkan sumber daya tak terbatas yang bisa dieksploitasi sesuka hati. Mereka tidak melihatnya sebagai bentuk cinta, melainkan sebagai kewajiban Dewi. Ini adalah pelajaran penting bahwa dalam interaksi antar manusia,
Persepsi seringkali mengalahkan niat. Kebaikan Dewi tidak mampu menembus tembok keserakahan dan rasa berhak yang dipelihara oleh suami dan mertuanya. Momen penyiraman kuah soto menjadi klimaks yang brutal, sekaligus titik balik pencerahan bagi Dewi. Penghinaan tertinggi adalah buah dari kebaikan hatinya yang naif. Dia menyadari bahwa selama ini dia bukan sedang membangun cinta, tetapi sedang perlahan membiakkan benalu yang menggerogoti harga dirinya. Kebijaksanaannya jelas. Berbuat baik itu esensial. Tapi, membiarkan kebaikan kita menjadi alat penindasan oleh orang lain adalah bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Batasan yang sehat bukanlah tembok yang memisahkan kita dari cinta, tetapi pagar yang melindungi taman hati kita dari hama yang merusak. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah kekuatan transformatif dari kemandirian finansial, terutama bagi seorang perempuan. Dalam banyak narasi konvensional, kekuatan perempuan sering digambarkan melalui kesabaran atau dampak emosionalnya. Kisah ini, bagaimanapun, menunjukkan dengan jelas bahwa di dunia modern, kekuatan yang didukung secara finansial dan legalitas adalah bentuk pertahanan diri yang paling konkret dan efektif. Kekuatan Dewi untuk membalikan keadaan dalam satu malam tidak datang dari argumentasi verbal atau permohonan belas kasihan. Kekuatannya berasal dari fakta bahwa sertifikat rumah, BPKB mobil, dan akta perusahaan, semua pilar dunia yang dibanggakan Hendra, tercatat mutlak atas namanya. Keputusannya untuk melindungi asetnya secara legal, yang mungkin awalnya dianggap sebagai kewaspadaan biasa, ternyata menjadi senjata pamungkasnya. Bayangkan jika skenarionya berbeda. Jika Dewi atas dasar cinta buta mencatatkan semua aset atas nama suaminya atau nama bersama, dia akan terjebak dalam posisi yang lemah, terpaksa melalui proses hukum yang panjang dan melelahkan hanya untuk memperjuangkan apa yang memang haknya. Dia tidak akan bisa mengusir mereka dari rumahnya. Dia tidak akan bisa memecat Hendra dari perusahaannya. Berkat kemandirian dan kecerdasan finansialnya, dia mampu bertindak sebagai hakim sekaligus eksekutor keadilannya sendiri. Ini adalah pengingat kuat bahwa kemandirian finansial bukan tentang ego atau ketidakpercayaan pada pasangan, melainkan tentang pemberdayaan diri. Dia adalah jaring pengaman yang memungkinkan seseorang untuk berdiri tegak dan memiliki pilihan ketika badai kehidupan menerjang. Lebih jauh lagi, kisah ini mengupas secara mendalam tentang sifat korosif dari fitnah, dan bagaimana kebenaran, meskipun terkadang lambat, pada akhirnya akan menjadi pemenang. Ibu Sumarni menggunakan fitnah sebagai senjata penghancur. Dia tidak hanya menyerang Dewi secara fisik, tetapi menyerang esensi karakternya, kesetiaan dan kejujurannya. Dia memahami bahwa menghancurkan reputasi seseorang seringkali lebih efektif daripada menghancurkan tubuh fisiknya. Dengan menyebarkan kebohongan tentang perselingkuhan dan pencurian, dia berhasil memanipulasi opini keluarga dan yang paling fatal, meracuni pikiran anaknya sendiri. Untuk sesaat, senjata itu tampak berhasil. Dewi terpojok, terisolasi, dan dihakimi bersalah tanpa pengadilan. Namun, kisah ini mengajarkan bahwa kebohongan memiliki fondasi yang rapuh. Bukti palsu yang dia ciptakan hancur berkeping-keping di bawah cahaya bukti nyata yang tak terbantahkan. Rekaman CCTV itu. Momen ketika rekaman CCTV diputar di hadapan seluruh keluarga adalah simbol kemenangan mutlak kebenaran atas kebohongan. Teknologi menjadi saksi bisu yang membongkar kebusukan tersembunyi di balik wajah manis dan air mata palsu Ibu Sumarni. Kebijaksanaannya berlapis. Pertama, jangan pernah meremehkan kekuatan fitnah untuk menyebabkan kerusakan. Kedua, dan lebih penting, jangan pernah meremehkan kekuatan kebenaran untuk menjernihkan segalanya. Di era di mana informasi begitu mudah dimanipulasi, kebenaran yang didukung bukti konkret adalah jangkar yang paling kokoh. Pada akhirnya, fitnah yang dilontarkan Ibu Sumarni tidak hanya gagal menghancurkan Dewi, tetapi justru menjadi bumerang menghancurkan yang meluluh lantakan kredibilitas dan kehormatannya sendiri hingga tidak tersisa. Tentu saja, tema yang paling menggema dari awal hingga akhir adalah keniscayaan hukum karma atau tabur tuai. Kisah ini adalah studi kasus nyata tentang bagaimana setiap tindakan membawa konsekuensi yang setimpal. Kejatuhan Hendra dan Ibu Sumarni bukanlah kutukan magis, melainkan hasil logis dari serangkaian pilihan buruk yang mereka buat sendiri. Keserakahan mereka membuat mereka buta terhadap ketulusan Dewi. Rasa iri membuat mereka tidak mampu bersyukur. Keangkuhan mereka membuat mereka merasa berhak atas semua kemewahan tanpa perlu bekerja keras. Hinaan yang mereka timpakan kepada Dewi, di puncak kekuasaan mereka menjadi asal mula penderitaan mereka, di titik terendah kehidupan. Mereka menabur angin fitnah dan menuai badai kehancuran. Mereka hidup sebagai parasit, dan ketika pohon inang memutuskan untuk memotong mereka,
mereka jatuh ke tanah dan membusuk. Di sisi lain, perjalanan Dewi juga menunjukkan sisi lain dari karma. Kesabarannya yang diuji hingga batas, akhirnya menyerah dan digantikan keberanian. Penderitaan yang mendalam justru menjadi pupuk bagi pertumbuhan pribadinya yang luar biasa. Setelah melepaskan beban racun dalam hidupnya, dia tidak hanya kembali ke posisi semula, tetapi melesat lebih tinggi, lebih bersinar, dan lebih damai. Ini menggambarkan bahwa karma bukan hanya tentang hukuman, tetapi juga tentang pembebasan dan ganjaran. Dengan memilih untuk menghargai dirinya sendiri dan mempertahankan kebenaran, Dewi membuka pintu menuju kehidupan yang lebih baik dan lebih autentik. Pada akhirnya, kebijaksanaan paling menusuk dan memuaskan dari kisah ini terungkap dalam adegan penutup. Setelah semua penderitaan yang mereka alami, kemiskinan, kerja paksa, penyakit, dan penghinaan publik, hukuman terbesar bagi Hendra bukanlah semua itu. Hukuman terbesar adalah ketika Dewi, sumber dari semua obsesi dan penyesalannya, berdiri di hadapannya dan tidak mengenalinya. Momen ketika Dewi memberikan sedekah kepadanya dengan tatapan belas kasihan seorang dermawan kepada orang asing adalah puncak kehancurannya. Dia tidak hanya kehilangan kekayaan, status, atau kenyamanan. Dia kehilangan eksistensinya di mata orang yang pernah menganggapnya sebagai pusat alam semesta. Dilupakan, menjadi tidak terlihat, menjadi hanya sebutir debu dari masa lalu yang tidak berarti. Itulah neraka yang sesungguhnya. Ini adalah pelajaran terakhir yang paling besar. Kekejaman terbesar yang bisa kita lakukan kepada orang lain pada akhirnya akan berujung pada penghancuran diri kita sendiri. Bukan hanya secara material, tetapi secara esensial, hingga kita menjadi hantu dalam penyesalan kita sendiri.